Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ratu Mesya dari kelas 9H. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. 1. Kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam. A. Bermata pencaharian yang mempunyai nilai ekonomis. B. Kaya akan sumber daya alam. C. Beraneka ragam seni budaya. D. Terdiri atas berbagai suku bangsa. Sudah ada pemerintah berupa kerajaan-kerajaan Indonesia. F. Masyarakat Indonesia sudah menganut agama atau kepercayaan. 2. Secara garis besar, Islam masuk ke Indonesia mulai perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, serta seni budaya. 3. Islam masuk ke Indonesia mulai 2 rute, yaitu jalur utara dan jalur selatan. 4. Ada 4 teori yang menjelaskan mengenai masuknya Islam ke Indonesia, yakni teori Gujarat, India, Persia, Mekah, Cina. 5. Bukti ketua tentang agama Islam di Pulau Jawa berasal dari batu nisan Fatimah binti Maimun di lerang Gresik yang menunjukkan angka tahun 1082 Masehi. 6. Ada beberapa faktor penyebab agama Islam dapat cepat berkembang di Indonesia. A. Syarat masuk agama Islam sangat mudah, yaitu dengan mengucap kalimat syahadat. B. Upacara-upacara dalam Islam sangat sederhana. C. Islam tidak mengenal sistem kasta. D. Islam menyebar di Indonesia disesuaikan dengan adat dan tradisi bangsa Indonesia. E. Penyebaran Islam dilakukan dengan jalan damai. F. Runtuhnya kerajaan Majapahit mempelancarkan penyebaran agama Islam. 1. Kerajaan Islam di Sumatera. A. Kerajaan Samudra Pasai. Raja-raja yang memerintah di Kerajaan Samudra Pasai adalah Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Muhammad Malik Jahir, Sultan Malik Jahir, Sultan Jainal Abidin Malik Jahir, Sultan Narishyah, Abu Jainal Malik Jahir, dan Muhammad Malik Jahir. B. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Shah pada tahun 1530, kemudian ia digantikan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar, Sultan Muda, Sultan Iskandar Muda, dan Sultan Iskandar Thani atau Sani. 2. Kerajaan Islam di Jawa. A. Kerajaan Demak. Demak berdiri pada tahun 1500 sebagai sebuah kerajaan yang terletak di daerah Bintaro, dekat muara Sungai Demak. Raja yang memerintah di Demak yaitu Raden Fatah sebagai pendiri dan raja pertama, Pati Unus, Sultan Trenggono, dan Sultan Prowo. B. Kerajaan Mataram Islam. Mataram berdiri pada tahun 1586 dengan raja pertamanya, Sultan Wijaya, yang bergelar Panembahan Senopati. Setelah ia wafat pada tahun 1601, dimakamkan di Kota Gede, Yogyakarta. Pemerintahan dilanjutkan putranya yang bernama Sjolan, Raden Mas Rangsan, Sultan Agung. Mataram mencapai kerajaannya pada masa Sultan Agung. Pengaruh Mataram memudar setelah Sultan Agung meninggal pada tahun 1645. C. Kerajaan Islam Cirebon. Asal-usul nama Cirebon terdapat 2 pendapat. Pertama, menurut Babad Cirebon disebutkan bahwa Cirebon berasal dari kata ci dan rebon, udang kecil. Nama tersebut berkaitan dengan kegiatan para nelayan di Muara Jati, Pasambangan, yaitu membuat terasi dan udang kecil rebon. Kedua, versi lain yang diambil dari kitab Nagara Kertabumi menyatakan bahwa Cirebon adalah perkembangan dari kata Caruban yang berasal dari istilah Sarumban yang berarti pusat pencampuran
penduduk. Pendiri kerajaan Cirebon adalah Walang Sungsang, namun tokoh yang berhasil meningkatkan status menjadi sebuah kerajaan adalah Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Ia merupakan keponakan sekaligus menggantikan Pangeran Cakrabuana sebagai penguasa Cirebon. Dialah pendiri dinasti Raja-Raja Cirebon dan kemudian juga Banten. Sepeninggalan Fathahillah, karena tidak ada calon lain yang layak menjadi raja, tahta kerajaan jatuh kepada Pangeran Emas. Itu putra tertua Pangeran Dipati Charbon atau Cicit Sunan Gunung Jati. Pangeran Emas kemudian bergelar Panembahan Ratui dan pemerintah Cirebon selama kurang lebih 79 tahun hingga tahun 1949. Saat kepemimpinan Sultan Ageng Tristayasa, Kesultanan Cirebon dibagi dua, yaitu Kesempuhan dan Kanoman. Hingga tahun 1703, adapun Pangeran Kartawijaya diangkat menjadi Sultan Keraton dan pemerintahan hingga tahun 1723. Kerajaan Islam Banten. Pada awalnya, kawasan Banten yang dikenal pula dengan sebutan Banten Girang merupakan bagian dari Kerajaan Sunda. Kedatangan pasukan Kerajaan Demak di bawah pemimpinan Maulana Hasanuddin ke kawasan tersebut selain untuk memperluas wilayah, juga sekaligus menyebar dakwah Islam. Kemudian dipicu oleh adanya kerjasama Sunda-Portugis dalam bidang ekonomi dan politik. Hal ini dianggap dapat membahayakan kedudukan Kerajaan Demak selepas kegagalan mereka mengusir Portugis dan Malaka tahun 1527 atas perintah Sultan Tregono. Maulana Hasanuddin bersama Fathahillah melakukan penyerangan dan menaklukkan pelabuhan Kelapa sekitar tahun 1527, di mana waktu itu masih merupakan pelabuhan utama dari Kerajaan Sunda. Masa Sultan Ageng Tirtayasa bertahta 1651 sampai 1682 dipandang sebagai periode Kerajaan Banten. Di bawah kekuasaannya, Banten memiliki armada yang mengesankan dibangun berdasarkan contoh Eropa, serta telah mengupah orang Eropa bekerja pada Kerajaan Banten dalam pengamanan jalur pelayaran. Banten juga mengirimkan armada lautnya ke Sukanada atau Kerajaan Tanjung Pura, sekarang di Kalimantan Barat, dan menaklukkannya pada tahun 1661. Pada masa ini, Banten juga berusaha keluar dari tekanan yang dilakukan VOC yang sebelumnya telah melakukan blokade atas kapal-kapal dagang menuju Banten. 3. Kerajaan Islam di Sulawesi. Kerajaan Islam yang terdapat di Sulawesi diantaranya Goa Talo, Makassar, Bone, Wajo, dan Sopeng, serta Buton. Dari sekian banyak kerajaan itu, yang paling terkenal adalah Goa Talo. Pada awalnya di daerah Goa terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bate Salapan 9 Bendera, yaitu Tombol, Lakuing, Parang-Parang, Data, Aganjana, Saumata, Bise, Sero, dan Kalili, yang kemudian menjadi pusat kerajaan Goa. Kerajaan ini mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintah Sultan Hasanuddin. Atas keberanian Sultan Hasanuddin melawan Belanda, mereka memberikan julukan kepadanya sebagai ayam jantan dari timur. Sekian penjelasan dari saya tentang bab 1 dan bab 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.